Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan saya Samsul Nur Zamanianto dan teman saya Putra Ramarianto. Oke, di dalam acara ngolap ngobrol lapangan. Oke, kali ini saya dan Mas Putra akan berbicara atau berbincang-bincang mengenai olahraga panahan yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, dan kebetulan ini Mas Putra ya sebagai pelatih panahan di Kabupaten Kediri. Kali ini saya akan bertanya-tanya dengan Mas Putra, apa sih yang ada di olahraga panahan itu, seperti alat seperti apa ya, syarat-syaratnya apa untuk menjadi seorang atlet panahan. Oke, langsung saja saya tanya ke Mas Putra. Mas Putra sebagai pelatih di panahan, sudah berapa tahun Mas Putra menggeluti di olahraga panahan ini Mas Putra sebagai pelatih? Saya ikut panahan atau belajar panahan itu dari tahun 2020. Itu pertamanya belajar dulu, memang belajar, terus kemudian ada media yang bisa dibuat belajar. Oke. Terus kemudian saya ikut pelatihan, yaitu pada bulan Desember 2020. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah megang sendiri, yaitu panahan yang ada di Kabupaten Kediri. Oke. Terus sudah berapa banyak Mas Putra melatih di Kabupaten Kediri? Berapa banyak siswa atau mungkin atlet? Dari siswa di dalam panahan ataupun murid, ya bisa dibilang atlet itu, kalau saya yang megang itu jumlahnya sekitar 65 itu kotor ya, maksudnya 65 itu memang ada yang mungkin rutin, jarang latihan, ada yang latihan, tapi yang murni, yang sering datang, yang sering latihan itu sekitar 50 sampai 55 anak. Sekali itu udah putra putri ya maksudnya. Ya. Tapi kebanyakan di dalam olahraga panahan ini yang diminati itu kebanyakan cowok. Jumlah presentasi dari cowok sama putri itu mungkin 1:4. Oh gitu. Ya. Terus bagaimana sih Mas Put untuk bisa masuk di klub panahan atau di sini ya di Kabupaten Kediri? Itu apakah ada syarat-syarat atau semua bisa latihan atau bisa ikut di dalam klub? Yang pertama mungkin kalau syarat itu nggak ada ya. Itu karena olahraga ini kan tujuannya itu kan untuk diri kita sendiri. Ya. Tujuannya itu memang kembali ke diri kita. Untuk syarat itu mungkin ya yang pertama niat. Yang penting itu niat dulu. Ada niat. Kalau orang tuanya setuju, mungkin orang tuanya ada uang, tapi kalau memang dari anak kecil itu nggak ada niat ya sama sekali. Oke. Ini Mas Put ya, apa olahraga panahan itu bisa dianggap olahraga mahal ya maksudnya? Bisa Dari dibilang segi seperti itu. alat-alat ya, alat-alatnya itu mahal. Dan ya mungkin apa itu untuk kelas menengah ke atas atau bisa untuk menengah ke bawah, itu bagaimana Mas Bud untuk menyikapi seperti itu? Untuk olahraga panahan itu sendiri kebanyakan memang orang-orang itu terkendala di alat, Mas. Ya. Karena memang alatnya sendiri itu harganya ya mahal. Paling murah saja mungkin beli bekas itu 1.500.000 itu bekas. Kalau yang baru, yang nasional, yang buat anak-anak kecil usia 12 tahun itu 3 juta sampai 3,5. Itu untuk anak-anak kecil. Kemudian yang beranjak dewasa
Jadi mulai SMP yaitu ada yang namanya kompon, ataupun yang nanti dewasa umuran SMA sampai kuliah itu ada yang namanya recurve. Itu harganya 30 sampai 65 juta. Itu busurnya saja, belum aksesoris lainnya. Oke. Nah, itu guys, kalian kalau ingin mengikuti atau ingin berlatih di olahraga panahan, untuk alatnya ya itu second aja harganya 1 juta, apalagi kalau baru, belum nanti peralatan lain-lain kayak seperti busur dan untuk yang memanah itu, terus papan atau lain sebagainya, bisa dikatakan banyak sekali ini guys ya, Menengah ke atas. Oke. Kebanyakan. Terus selanjutnya ini Mas Bud, untuk sudah selama ini prestasi apa sih yang sudah yang sangat membanggakan di klubnya Mas Bud ini? Untuk prestasi dari mulai yang tahun 2020 itu ada dari atlet klub kami, dari atlet Ya. PAS Joyoboyo ini, yaitu pada kejuaraan Porprov dia itu mendapatkan perunggu. Nah, untuk kejuaraan di luar kota, apakah Untuk- sudah pernah mengikuti atau mungkin masih di area-area Krasidenan, Kediri, mungkin? Enggak, Untuk kucelokno. luar kota sudah beberapa kali mas, yaitu yang pertama dulu akhir tahun itu Ya. di Juanda, Ya, di Lanudal Angkatan Laut di Juanda, Surabaya itu ya. Surabaya. Terus kemudian Maret itu di Bangkalan Madura. Maret Jauh-jauh di- juga ini. Maret di Bangkalan Madura. Kemudian yang kemarin yang baru saja itu Juli itu Fly Navi, acara hoodnya Juanda juga, Lanudal itu ya tempatnya sama di Juanda. Juanda. Terus kemudian besok ini tanggal 20 ini ya ada acara tapi khusus intern, maksudnya itu khusus memang orang-orang yang undangan, bukan perpani, bukan dari keseluruhan panahan. Itu Ya. kita mendapatkan undangan lomba di atau turnamen di Lanudal Juanda itu tanggal 20 Ya. November. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Mas Putra. Terus ini Mas Put, untuk kan tadi kita sudah membahas ya, syarat apa sih bisa masuk di dalam klub panahan ini. Nah, selanjutnya yang ingin saya bicarakan atau yang saya tanyakan itu, apakah ada biaya pendaftaran atau apa itu, gimana Mas? Tolong dijelaskan. Pendaftaran masuk klub ya maksudnya. Ya, Untuk pendaftaran masuk klub sendiri, karena di sini kita sudah ikut perpani ya, ini, kita memang olahraga sudah ikut KONI itu Ya. biasanya yang resmi itu kita mesti setiap pendaftaran pertama itu yang pertama mendapatkan jersey, itu yang jersey asli ada cap perpani, oh gitu. karena kebanyakan di kota ataupun Kabupaten Kediri ini ada memang panahan itu sendiri bukan dari perpani, panahan itu dari mungkin Karang Taruna, dari remaja di desa-desa mungkin ada yang bisa panahan ya, kemudian dia itu Oke. Maaf guys, ada suara ya, mohon dimaklumi karena saya berbincang-bincangnya ada di lapangan panahan. Oke, bisa dilihat nih. Nah, itu ya, lagi berlatih ya, karena ada persiapan untuk lomba ya yang akan dilaksanakan mungkin kapan Mas Bud? tanggal 20 November. Tanggal 20. Nah, untuk teman-teman semua ya, kalau ada yang minat, ada yang pengen latihan, bisa hubungi langsung ke Mas Putra, nanti di deskripsi saya
saya kasih nomor ya, bisa kontak person langsung sama Mas Putra. Bagaimana sih ingin masuk ke ini, bisa langsung tanya-tanya ke Mas Putra. Oke, selanjutnya Mas Put, kan kejuaraan sudah pernah diikuti di luar kota, di anu sendiri. Nah, itu apakah ada usia berapa yang pernah diikuti lomba, atau maksudnya kategori umur berapa? Kalau di Panahan itu kita itu main divisi. Ya, Yang pertama yaitu divisi kita nasional. Nasional itu usia 16 ataupun dari paling kecil itu mungkin SD usia 8, 12, paling besarnya usia 14, 16 itu. Itu nasional Bu. Kalau kita ngomong tentang divisi, ada lagi ke usia SMP itu kita menggunakan divisi kompon. Busur kita memang busur kompon, itu sudah beda dengan busur nasional Bu. Dan yang dewasa itu ada lagi yaitu divisi Rikep. Divisi Rikep ini bisa untuk seusia anak-anak SMA sampai kuliah, sampai biasanya yang dipakai oleh TNI. TNI itu biasanya kebanyakan itu kalau nggak menggunakan Rikep biasanya menggunakan kompon. Sudah tidak menggunakan busur nasional, karena nasional itu memang diperuntukkan untuk anak-anak kecil yang notabene dia itu belajar caranya ataupun teknik dasar memanah yang benar itu seperti apa. oke, baik. Terus di dalam prestasi itu apakah siswanya atau atlet itu sudah ada yang mengarah ke nasional, atau masih ya di sekitaran sini aja? Kalau dari klub kami dari FAS itu paling tinggi ikut Porprov. Bukan olahraga provinsi itu yang kemarin Porprov itu mendapatkan perunggu ya. Besok 2022 ini kita mengirimkan 3 atlet lagi ke Porprov. Oke. Oh. Ya. Terus itu maksud di dalam olahraga panahan, apa sih hal yang spesial di dalam panahan? Maksudnya kayak di sepak bola itu harus bisa lari ya, harus mengendalikan bola seperti itu. Kalau di panahan itu apa? Kalau tahu saya itu fokus ya Mas Put ya, mata harus lihat dengan jeli di area papan targetnya itu ya. Itu bagaimana sih maksud untuk melatih fokus itu bagaimana maksud? Kalau di dalam panahan untuk pertama ya cara kita melatih fokus itu yaitu dengan jarak pendek. Walaupun usia kita mungkin 24 tahun ataupun usia kita sampai 30 tahun Ya. kan, tetapi kalau kita memang baru pertama ikut olahraga panahan itu yang pertama dilatih itu kefokusan. Karena memang panahan itu butuh fokus yang tinggi, mungkin dari jarak 5 meter, dari mulai 5 meter, nanti apabila 5 meter itu udah targetnya sudah banyak yang nilai X ataupun nilai 10, nilai 9, baru kita naikkan ke target yang 10 meter sampai nanti kepada target yang sesuai dengan usia, yaitu sampai 70 meter. Itu yang pertama dilakukan atau program dari panahan yang biasa dilatih untuk meningkatkan kefokusan. Terlebih dari itu memang fokus itu ada pada diri kita. Semakin kita latihan semakin sering, latihan kita Fokusnya itu akan sendiri. semakin kita banyak berlatih, banyak kita menembak ataupun kalau bahasanya itu blank shoot, itu semakin menambah kefokusan kita. Oh, berarti itu tadi ada ya Mas, ada jarak-jaraknya ya. Ya. Nah, itu jarak-jaraknya
kategori anak-anak ya. Kategori umur 6 tahun mungkin yang baru kelas 1 itu ikut sampai kategori 12 tahun. Masih kecil guys, sudah bisa ikuti lomba panahan. Nah, kalau untuk yang kecil itu busurnya itu apa mas? Terbuat apa mas? Kan Untuk yang- berbahaya itu untuk Yang anak-anak. anak-anak itu yang biasa kita pakaikan mungkin yang pertama itu busurnya saja itu dari paralon untuk yang busur. Untuk yang aero yang anak panah itu terbuatnya dari bambu. Karena Berarti- memang dari segi keamanan kalau anak kecil kan mungkin agak lebih tinggi. Iya. Kalau menggunakan yang karbon nanti takutnya Tertusuk. tidak pas sasaran malah terkena besi kan patah, karena karbon itu sendiri mungkin satu set di dalam panahan itu karbon harganya itu yang isi 12 itu 1 juta. Itu anak panah di dalam olahraga panahan itu paling murahnya itu 600.000. Itu anak panahnya guys, dari karbon aja sudah 600 sampai 1 juta. Itu yang Ah, stand. terus untuk yang dewasa atau remaja mungkin SMP mas Bud ya, SMP sampai SMA itu berapa meter targetnya mas Bud? Untuk SMP itu mulai dari 30 sampai 50 meter. Ya, Itu memang kapasitas anak-anak rata-rata SMP itu jarak seperti itu. untuk dewasa atau Untuk untuk atlet Untuk atlet itu yang diperlombakan biasanya untuk recap itu yang cewek 60, yang cowoknya 70. Itu udah pol itu. itu sudah pol. Udah pol. Kalau di apa lomba-lomba kayak nasional, terus kayak yang di PON atau SEA Games itu berapa Ya itu sudah standar. Sudah standarnya? standar untuk atletan itu 70. Ya. Oke, itu guys tadi ya bincang-bincang saya dengan Mas Putra soal mengenai olahraga panahan. Terus kali ini saya akan bertanya apa sih fasilitas yang ada di klubnya Mas Putra ini yang ada di Kabupaten Kediri. Apa sih Mas Put fasilitasnya dan tiap hari apa latihan? Untuk latihan rutinnya itu di dalam klub kami sendiri itu manajemennya waktu itu seharusnya sore. Ya, Dari mulai jam setengah 3 sampai jam 5 sore. Itu untuk harinya yaitu hari Senin, hari Rabu, kemudian hari Sabtu. Akan tetapi biasanya kalau mendekati lomba mungkin 2 bulan sebelum lomba kita mengadakan latihan tambahan setiap pagi. Itu tujuannya memang untuk memfokuskan anak-anak untuk menambahkan daya power kepada atlet-atlet yang mau berlatih. oke baik. Oke baik, kita akan lanjut lagi berbincang-bincangnya. Tadi belum terjawab ya Mas Widya untuk apa fasilitas yang ada di sini di klub. Untuk fasilitas yang ada di klub panahan itu sendiri, Ya, yang pertama yang harus dibutuhkan yaitu bantalan ya, Fast Target. Terus kemudian kita juga punya busur yang itu untuk mungkin untuk anak-anak yang baru daftar belum bisa beli busur, itu kita sediakan di basecamp busur demi ya. dipinjemi. Terus kemudian kita juga punya lapangan tembak itu yang tujuannya ya tempat untuk latihan. Terus beberapa aksesoris yang dibutuhkan untuk beberapa atlet. Contoh mungkin ada yang atletnya pada waktu latihan di situ aeronya ada yang patah ataupun ada yang di situ mungkin hilang, kita juga punya ada beberapa sampel yang di situ bisa dibuat latihan. Terus ada lagi mungkin aksesoris lainnya seperti fisik ataupun arm guard, sling guard. Nah, itu yang dibuat untuk body atlet
yang mungkin ada yang rusak pada waktu latihan, itu kita ada untuk dipinjami sementara sampai atlet itu memang nanti mempunyai sendiri, ataupun kita pinjami sampai atlet itu beli sendiri lagi. Itu tadi ya fasilitas yang ada di klub Kabupaten Kediri ya, cukup lumayan lengkap kayaknya ya untuk fasilitasnya ini. Dan dari segi latihan atau tempat latihannya juga enak ya, luas, sangat luas ya di belakang saya ini. Terus saya ingin bertanya, maksud pengalaman apa yang Anda terima, yang ya pengalaman selama 1 tahun ini dalam melatih di klub Panan, maksud ya. Pengalaman yang pertama yaitu ilmu baru karena memang dari kecil mungkin basic saya itu olahraga. Saya suka senang dengan olahraga, tapi tidak dengan cabur panah. Saya dulu kecil mungkin di bidang olahraga sepak bola. Saya ikut sepak bola kemana-mana ya, turnamen besar juga pernah, sampai ke Bali itu juga pernah. Kemudian setelah saya belajar, ada media bahwasanya di sana ada tempat pelatihan panahan, saya mulai belajar. Kemudian saya ikut pelatihan dan sampai sekarang ikut melatih di dalam panahan itu sendiri. Itu yang pertama, pengalaman ilmu baru. Terus yang kedua, mungkin banyak belajar dari atlet-atlet yang sudah dia itu memang konsisten di dalam memanah. Itu yaitu tentang kekuatan otot ataupun kefokusan. Itu saya banyak belajar dari atlet-atlet, karena memang tidak semua yang melatih itu bisa mengalahkan atlet. Kadang malah atlet itu lebih baik ataupun lebih bagus daripada atletnya. Itu saya banyak belajar dari atlet saya seperti itu. Jadi saling belajar ya, belajar. Ini niatnya juga belajar, atlet juga belajar, dia berprestasi, saya di sini belajar untuk membenahi dari kesalahan-kesalahan, mungkin dari apa yang kurang yang bisa dilihat dari atlet itu. Lumayan bagus sekali itu Mas Bud ya, pengalaman baru ya, terus bergelimut di cabur baru yang notabene sebelumnya sepak bola ini Mas Bud ya, terus ikut panahan, jadi sangat melenceng jauh ya Mas Bud ya. Dari hanya tempatnya yang sama, tempatnya aja yang sama ya, kayak di lapangan. Oke ya, ini memang tempatnya di belakang ini untuk tempat geraknya bola. Untuk gerak olahraganya berbeda, karena di sepak bola itu yang dikuatkan kaki, kalau yang tapi yang tangan panahan itu tangan. Itu yang dikuatkan otot tangan dan sama fokus ya Mas. Terus ini Mas Bud sudah pengalaman, motivasinya apa sih Mas Bud untuk para atlet ya, untuk atlet panahan khususnya ya, di khusus atlet panahan, apa sih motivasinya itu? Pertama, tujuan dari panahan itu kan ya dia itu olahraga ya. Tujuan pertama saya ngomong tujuan itu, yang pertama memang olahraga yang nantinya bakal kembali ke diri sendiri. Terus yang kedua, memang olahraga panahan itu kan sunnah Ya, olahraga panahan itu kan dulu Nabi itu kan juga memanah juga. Nah, maka dari itu memang sekarang kalau kita olahraga panahan itu ya sudah termasuk sunnah. Kita olahraga juga dapat pahala juga dapat. Nah, itu motivasi saya dulu belajar di panahan itu seperti itu, karena olahraga saya juga memang senang olahraga. Kemudian dari sisi lain memang olahraga panahan ini adalah termasuk olahraga yang dulu dicintai atau disenangi oleh Nabi. Itu motivasi dari diri saya. Kalau dari atlet mungkin ya memang dia itu mencari prestasi dari umur segini. Ada juga yang memang dari atlet itu memotivasi agar dia itu tetap sehat,
mungkin di dalam latihan dia itu bagus tetapi tidak pernah mengikuti kejuaraan. Berarti di dalam dirinya itu memang dia itu mencari kesehatan di dalam olahraganya dan mencari prestasi, tujuan prestasi. Tapi kebanyakan ya alhamdulillah di dalam panahan ini kita arahkan sehat dan juga ke prestasi. Berarti sudah membantu banyak atlet-atlet untuk berprestasi atau menjadikan tempat wadah. Ya para atlet ya untuk bisa lebih bisa ke jenjang yang lebih anu lagi ya Mas Bud ya. Semoga ya itu bisa menjadi atlet enggak cuma di Kerasidenan Kediri, mungkin di Kediri kota atau di anu ya Mas Bud ya. Mesti harapannya Jatim, kemudian masuk Indonesia di provinsi Jatim dan kalau bisa mewakili target Indonesia. Target kita mungkin Porprov ini bisa juara karena memang dari klub kami mengirimkan 3 atlet. Ya. Itu targetnya ya minimal kita mendapatkan emas. Nah, sama seperti PON kemarin. Mantap sekali. Terus oh ya Mas Bud, ini kan sudah melatih selama 1 tahun ya di klubnya sini di Kabupaten Kediri. Apakah ada lisensi atau bagaimana Mas Bud untuk lisensi pelatihan dan ada berapa pelatih? Kalau di sini ada 2 pelatih. Yang pertama itu pelatih kepala. Di dalam FAS Archery Joyoboyo ini ada 2, yaitu yang pertama pelatih kepala saya ulangi yaitu Mas Wawan. Itu yang dulunya memang benar-benar dari atlet PON. Dulu Mas Wawan ini atlet kepala di dalam panahan ini dulu atlet PON yang asalnya dari Sidoarjo. Karena kebanyakan atlet-atlet dari panahan ini dari Sidoarjo. Kemarin yang juara PON Papua itu juga Diana itu kan dari Sidoarjo, dari Surabaya. Memang kebanyakan punjer ataupun pusat dari panahan ini kan anak-anak Sidoarjo itu sendiri. Yang dibuat film, contohnya dibuat film 3 Sri Kandi tentang panahan, tentang panahan itu 3 anak itu kan salah satunya dari Sidoarjo itu sendiri. Mantap sekali. Sampai dibuat film bioskop. Saya pengen mau masuk di olahraga panahan ini kayaknya. Oke, baik kita lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas ya mengenai tadi apa ya, fasilitas, terus kategori, terus syarat masuk ya, terus alatnya yang mahal tadi, terus pengalaman dan prestasi-prestasi yang sudah diraih di klub apa tadi namanya Mas? Jayabaya. FAS Jayabaya. Oke. Yang ada di Kabupaten Kediri. Terus itu tadi ya berbincang-bincangnya saya dengan Mas Putra ya. Ini juga teman saya ini, teman kampus 4 tahun yang lalu ya Mas Putra. Kita kenal 4 tahun yang lalu ya. Dulunya juga ketemunya di sepak bola dan sekarang menggeluti di olahraga panahan. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Putra ya mengenai olahraga panahan yang ada di Kabupaten Kediri. Terus selanjutnya harapan saya bukan harapan sih, harapannya Mas Putra klub ini semoga bisa maju ya, bisa membibitkan atlet-atlet baru ya, atlet-atlet yang berprestasi ya, bisa berkembang lebih besar lagi klub-klubnya. Dan dari saya juga ya semoga apa yang digeluti Mas Putra sekarang yang baru ya di olahraga panahan, semoga Mas Putra bisa menjadi panutan untuk para atlet ya, untuk mungkin siswanya atau atletnya ya, bisa membawa nama baik Kabupaten Kediri khususnya, atau mungkin bisa kota Kediri
intinya itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, bincang-bincang saya dengan Mas Putra. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Mas Putra ya, sudah meluangkan waktu ya di latihan pagi hari ini, mungkin sampai siang tadi mungkin udah capek terus saya tanya-tanya. Nah itu, dan ini aja masih berlanjut untuk latih untuk persiapan lomba dalam waktu dekat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada mungkin bicara saya dan Mas Putra kurang mengenak atau kurang pas di pemirsa, saya mohon maaf. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.